Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing mengenai teamwork building ya di kesempatan kali ini. Ya. Alhamdulillah dan ini udah kesekian kalinya membersamai Duta Sukses dan tentunya bersama Bapak Ibu sekalian juga di sini yang masih semangat buat belajar, yang masih semangat buat menggali ilmu ya dan saya yakin di sini adalah orang-orang yang juga pastinya sudah punya banyak sekali pengalaman, punya banyak sekali ilmu yang 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 dialami atau yang sudah didapatkan. Ya, kemudian nanti mungkin kita lebih banyak sharing-sharing saja mengenai teamwork building ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelumnya izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu bahwa saya Khairul Oktaviandi, saya biasa dipanggil Bang Okta, kemudian domisili saat ini di Semarang, Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah kalau Duta Sukses itu untuk di daerah Jawa Tengah biasanya sering apa ya, ya sering diberikan untuk job di daerah cover Jawa Tengah ini ya. Seperti itu untuk kenalan singkatnya dan saya juga selain seorang trainer juga seorang penulis Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah untuk saat ini sudah ada sekitar 6 buku yang sudah saya tuliskan. Biasanya ada di slide hanya saja ini memang ini tidak saya tampilkan tapi kurang lebih 6 buku. Salah satunya adalah buku terkait dengan kepemimpinan yaitu salah satu judulnya Komandan Bangau ya, pasukan dan Komandan Bangau. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin langsung saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Jadi alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah teamwork building, bring your best ya. Jadi bagaimana kemudian kita meningkatkan potensi tim yang sudah kita bentuk, yang sudah ada pada perusahaan, organisasi, atau di kelompok-kelompok kita, Bapak Ibu sekalian. Karena memang biasanya kalau kita bicara teamwork atau kerjasama itu ya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke depan, ada yang ke belakang gitu ya. Artinya memang tidak gampang, tetapi bukan tidak mungkin untuk kemudian kita bisa sama-sama belajar untuk terus mengevaluasi, untuk terus meningkatkan kerjasama tim. Karena kerjasama tim itu sederhananya satu tambah satu tidak sama dengan dua, tetapi satu tambah satu bisa jadi 10, bisa jadi 100, atau bahkan mungkin bisa jadi 10.000, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu adalah salah satu yang paling saya ingat sekali mengenai mengenai kerja sama tim. Ya, jadi kalau kita punya bisnis, kita punya organisasi, punya tim yang kemudian sudah punya teamwork building yang luar biasa, itu saya rasa luar biasa ya, luar biasa sekali ketika kemudian kita sudah bisa membentuk, membangun teamwork dalam perusahaan atau organisasi kita, Bapak Ibu sekalian. Oke, itu ada request. Jadi sebenarnya begini, memang di slide ini saya join dua dua akun, yang mana untuk yang di laptop itu saya tidak bisa, nggak tahu ya kalau suaranya jelas atau tidak ya. Nah, Jelas, soalnya Pak kalau Okta. saya aktifkan di sini itu nanti double gitu, karena memang oke cek cek mantul nggak suaranya ya? Mantul, Pak Okta. Ya, jadi memang saya menggunakan dua akun karena yang di laptopnya itu suara dari Bapak Ibu sekalian nanti kalau kita sharing itu tidak kedengaran. Tapi kalau misalnya ini akhirnya mantul gitu. Jadi memang eh, apa namanya? Saya menggunakan suara di HP gitu ya, di HP. Oke, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Pada intinya adalah semoga Bapak Ibu sekalian di sini bisa mendengarkan suara saya dengan jelas dan tentunya uh, uh, kita bisa sharing lebih banyak lagi nanti kurang lebih 1 jam ke depan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ya, next Mbak, ada sebuah kalimat menarik dari Michael Jordan ya, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau ini salah satu olahragawan ternama ya, pemain basket dengan tinggi 189 cm dan sudah 6 kali menjuarai NBA gitu ya bersama kelompoknya ya. Nah, jadi Michael Jordan itu bilang bahwa
talenta hanya memenangkan permainan, tetapi kerjasama tim dan intelijensi memenangkan kejuaraan. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus memiliki yang namanya kerjasama tim dalam sebuah organisasi, dalam sebuah tim, dalam sebuah perusahaan. Kenapa? Ya karena memang kalau misalnya kita kerja sendiri, ya itu namanya Superman gitu ya, Superman ya. Tentu kita nggak mau apa-apa kalau misalnya jadi business owner gitu ya, akhirnya kita punya ide ya kita nggak eksekusi, kita punya saran gitu ya, kita punya kritikan, nanti balik lagi kita yang eksekusi itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Jadi ketika kemudian kita punya talenta sebagus apapun, kalau misalnya ternyata masih jalan sendiri, masih mengutamakan ego sendiri, maka itu mungkin belum dikatakan kerja sama tim, ya. Tapi ketika kemudian kekuatan A, kekuatan B, kekuatan C dari orang-orang yang sudah luar biasa itu kita gabungkan menjadi satu, kemudian dikolaborasikan dengan baik, maka itu bisa memenangkan kejuaraan, dalam artian bisa memenangkan prestasi dan sebagainya, Bapak sekalian. Oke, itu pesan dari Michael Jordan sebagai pembuka di kesempatan kita kali ini. Oke, next. Nah, saya kasih outline materi Bapak Ibu sekalian kurang lebih seperti ini nanti materi kita. Yang pertama adalah apa makna dari teamwork gitu ya. Nanti kita akan coba bedah sedikit apa sih gitu dari teamwork itu, atau ya, namanya kerjasama itu, apakah kemudian kerjasama itu sama-sama bekerja atau bekerja bersama-sama. Nah ini kan kita harus bedakan ya, kita harus tahu beda maknanya ya. Kemudian yang kedua, kita harus pahami juga konsep tim itu sendiri ya. Jadi nanti kita akan beri, saya coba sharingkan sedikit singkatan dari tim itu, kemudian nanti kita bedah satu persatu, ternyata ada makna yang dalam di balik kata tim gitu ya. Kemudian ada 5 cara membangun tim Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana tim itu bekerja ya, sekaligus nanti kita akan sharing bagaimana mendorong tim itu bisa bekerja dengan maksimal. Oke, nanti kalau misalnya cukup ya insya Allah nanti kita akan bahas semuanya, tapi kalaupun misalnya karena memang cuma 1 jam ya, saya biasanya seringnya kebablasan kalau sama Duta Sukses itu kebanyakan materinya. Oke, next ada sebuah video yang saya siapkan untuk Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat terlebih dahulu, silakan. Sebentar Pak Okta ya. Ganti dulu PP. Kadang-kadang kita satu perusahaan, satu ruangan kerja, satu kantor, kadang-kadang sama-sama kerja, tapi tidak kerja sama. Banyak orang punya ego pribadi. Ego pribadi menjadi penghalang kerja sama tim seringkali. Seringkali yang membuat kita susah untuk maju dan berhasil di dalam sebuah kerjasama tim. Kita mengedepankan ego kita, bukan kepentingan perusahaan. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah video singkatnya ya. Jadi sebenarnya di video itu yang satu ada yang pengganggu, ada yang satunya seolah-olah membantu, yang satunya lagi ternyata justru menjadi beban bagi perusahaan, organisasi, atau kelompok kita. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana kemudian antara satu dengan yang lainnya itu bukan saling memberatkan, tetapi bagaimana semuanya bekerja menuju satu tujuan yang sama. Kira-kira seperti itulah makna dari video ini. Tetapi next Mbak, saya mau tahu kira-kira bagaimana sih pendapat Bapak Ibu sekalian terkait dengan kerja sama tim itu sendiri. Oke, jadi coba berikan pendapat Bapak Ibu sekalian ya, untuk ini ada 22 orang ya kurang lebih kita join di sini. Boleh dong sharingnya Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa sih menurut Bapak Ibu sekalian kerja sama tim itu atau teamwork itu, bisa di kolom chat komentarnya. Dan mungkin saya juga boleh diturunkan dulu, nanti saya mau sharing kepada Bapak Ibu sekalian di sini yang langsung open mic ya.
boleh diturunkan juga Mbak ya. Silakan. Boleh saya kasih waktu sekitar 1 menit untuk minta pendapatnya dong, karena kita kalau kerja sama tim ini sebenarnya udah materi basi sekali ya. Tetapi pada kenyataannya kita selalu butuh, dan ketika kemudian berubah tim maka kita butuh lagi penguatan lagi, kita butuh lagi yang namanya internal solid dan seterusnya gitu. Oke, baik, terima kasih. Ini sudah ada yang memberikan komentar ya. Nah, jadi Bapak Kinanjar melaksanakan tugas berdasarkan tupoksi masing-masing dalam sebuah tim. Oke, baik, terima kasih ya. Ya, salah satunya adalah melaksanakan tugas ya, betul sekali. Kemudian saling bekerja sama. Oke, ya, ya. Jadi dari Pak Eko saling bekerja sama. Tim, wah, there is no I in team gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari Bapak Bambang, terima kasih. Ya, salah satu kunci utama dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, jadi ada tujuan di situ, kemudian ada harapan bersama. Ya, salah satu ada kuncinya, yaitu salah satunya adalah kerjasama tim. Oke, baik, terima kasih. Baru 4 orang, silakan kalau masih ada yang ingin menambahkan ya. Jadi kita sama-sama sharing di sini, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Mungkin boleh diturunkan slide-nya, Mbak. Saya mau coba senggol satu persatu nih. Saya sekaligus kenalan kita ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini kita santai saja sharing. Ya, di slide-nya diturunkan, Mbak. Maksudnya apa? Tampilkan pesertanya gitu. Saya mau coba ngobrol sedikit. Bolehlah tanya jawab ya kepada peserta ini. Oke. Baik, mungkin dari siapa dulu? Ada nggak yang ingin memberikan pendapat nih terkait dengan materi kita atau bahasan kita pada kesempatan kali ini? Ada nggak? Iya. Ini pada tutup itu semua ya, nggak open cam semua ya. Oke, ya kalau gitu saya coba panggil deh satu persatu yang namanya di atas. Ada Bapak Novel mungkin. Oke, ada tambahan. Oh, Bapak Ginanjar deh. Baru Bapak Ginanjar ini aktif sekali, dan coba Pak boleh open mic plus open cam Pak. Ya, eh luar biasa ya, sudah nulis di komentar, dan coba Pak sharing Pak di sini. Kira-kira seperti apa kerja sama tim itu Pak? Boleh open mic Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Okta, apa kabar nih? Alhamdulillah. Oke, Ini casual aja silakan. nih kayaknya. Oke Pak, baik Pak. Kita mau dengarkan pendapat Bapak nih. Tadi udah ada beberapa di kolom chat dan saya rasa itu luar biasa, dan coba dong disampaikan sharing juga kita ke teman-teman yang lainnya. Ini sih yang paling sering jadi salah kaprah itu kerjasama adalah kerja bersama-sama sih Om. Jadi kerjasama itu dia melakukan tugasnya masing-masing, tapi untuk istilahnya kalau bahasanya itu kayak di supply chain management mereka saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin itu. Iya. Mohon pencerahannya Suhu Okta. Aduh. Wah, ini jawabannya aja sebenarnya sudah capable ini ya buat kemudian memberikan Agak. gambaran Ini besar ya. Ya, kalau jadi ini saya masih berguru sama Bang Oktang nih, perlu banyak nih. ya kita sama-sama sharing di sini Pak ya. Terima kasih Pak Siap, Ginanjar, siap, luar siap. biasa. Ya, jadi memang ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan ketika kemudian kita menyebut kerja sama tim gitu ya. Ternyata kita harus pahami dan kita harus benar-benar dalami, karena ini menyangkut satu dengan yang lainnya gitu. Bukan hanya diri kita saja yang hebat, tetapi juga bagaimana kemudian tim kita juga hebat gitu. Kemudian tidak hanya sekedar hebat, hebat tapi tidak punya kemauan juga ternyata sangat berpengaruh sekali. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Ginanjar, luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, ada Pak Eko mungkin yang mau sharing. Pak Muaz. Oke, ada Ibu Nancy Izin Chris. gabung, izin gabung Oh Bang iya, Okta. silakan Pak Babang. Wah, terima kasih.
Oke, izin menjelaskan tadi mengenai tim. There is no I in team. Jadi I itu maksudnya saya. Yang ada tuh we are dalam tim itu. Nun saya mungkin bisa dikoreksi nanti Bang Okta. Jadi yang seperti katakan tadi kita saling bekerja sama, bukan jadi tiap individu talenta-talenta yang bagus itu membentuk organisasi yang besar karena saling bekerja. Tidak ada kata saya, tidak ada ego itu pribadi, tidak ada ego individu di dalamnya, tapi kita bekerja atas nama tim. Maksudnya seperti itu mungkin Bang Okta. Mungkin bisa dikoreksi Bang Okta. Terima kasih. Luar biasa. Jadi lebih kata we, Pak ya, bukan I ya. Ya, Ya, jadi betul. memang bersama tim itu lebih kepada we, bukan I ya. Karena memang ya terkadang itu kita tidak bisa melepaskan ego ya, ego pribadi. Wah, akhirnya memang tidak mau antara satu dengan yang lainnya ketika kemudian ada tugas walaupun sepertinya tujuannya sama, tetapi ketika ada satu menonjol, ada yang kemudian satu melambat dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian harus kita selaraskan. Kira-kira seperti itu. Jadi memang bagaimana kemudian kita bisa membentuk dengan maksimal ya, memaksimalkan antara tim yang satu dengan tim yang lainnya. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang, kemudian Pak Ginanjar, dan Bapak Ibu sekalian yang lainnya juga mungkin bisa ditambahkan ya di kolom komentar. Nah, ini juga sudah ada tambahan lagi, luar biasa. Oke ya, jadi memang tidak sederhana itu kerja sama tim ya. Pun ketika kemudian kita menjelaskan seperti ini, pada prakteknya memang harus kita trial dan sampai kemudian kita menemukan orang yang tepat, orang yang kemudian punya loyalitas, orang yang kemudian bisa sama-sama saling pengertian dan seterusnya. Oke, langsung saja deh kita ke materi lagi Mbak Ria ya. Oke, bisa kita langsung ke materi lagi untuk kemudian lebih jauh melihat apa sih kerja sama tim itu sendiri. Oke, next. Ya, jadi kerja sama tim itu adalah kesediaan sekelompok orang untuk bekerja sama, ya, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di sini yang pertama ditekankan adalah bagaimana kemudian setiap anggota kelompok itu, ya, setiap orang yang ada di dalam kelompok itu, ya, itu punya kesediaan. Jadi kalau misalnya ada ya di tim kita, di tim Bapak Ibu sekalian atau di tim perusahaan siapapun di sini atau tim organisasi siapapun di sini yang ternyata dia tidak punya kesediaan untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama, maka itu akan menjadi beban bagi tim itu sendiri ya. Bagi kita yang mungkin sebagai leadernya, bagi rekan-rekannya, karena nanti mau tidak mau karena dia tidak bersedia, akhirnya pekerjaan atau tupoksinya itu sendiri dikerjakan oleh rekan yang lainnya. Dan ini kan otomatis akan menjadi beban. Padahal ketika kemudian kita merekrut orang atau kita meminta seseorang untuk bergabung dalam tim kita, harusnya adalah dia punya kontribusi. Nah, ketika kemudian dia mau berkontribusi, berarti dia punya komitmen untuk bersedia terlebih dahulu, bekerja sama, mencapai tujuan bersama. Nah, ini yang dimaksud dengan kerja sama tim itu sendiri. Nah, lebih dalam lagi bahwa ada upaya kolaboratif. Kolaboratif ini artinya adalah satu dengan yang lainnya dengan berbagai kemampuan, berbagai latar belakang, berbagai macam keilmuan, lalu kemudian digabungkanlah, dikolaborasikanlah antara satu dengan yang lainnya untuk bisa mencapai dan menyelaraskan tugas dengan cara yang paling efektif dan efisien. Nah, jadi tujuan itu tentunya adalah tujuan yang sudah kita diskusikan, dan ketika kemudian seseorang bersedia untuk bergabung menjadi suatu kelompok, menjadi suatu bagian dalam organisasi atau perusahaan kita, ya otomatis salah satu kemampuannya adalah bersama-sama untuk menyelaraskan, menjalankan tugas, ya, agar tujuannya bisa tercapai dengan cara efektif dan efisien. Artinya di sini ya ketika kemudian kita punya tujuan, ya, kalau misalnya ternyata kalau kita bayangkan tujuannya itu besar dan jauh sekali, maka ketika kemudian kita sama-sama berkolaborasi, ya, maka kita bisa menemukan cara-cara yang paling efektif. Artinya cara sederhana dan tepat sasaran gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kita sudah berkumpul dan kita masih
berdiskusi dan ternyata jalannya masih ribut dan ribet ya. Oleh karena itu ya berarti kita belum bekerja sama tim gitu ya. Kita belum melakukan yang namanya kerja sama tim. Dan isu efisien ini ya karena tadi itu karena upaya kolaborasi antara si A, si B, si C dan si D seterusnya itu kemudian mencari cara yang tepat sasaran yang sesuai dengan tujuan ya, dan tentunya pengorbanan yang kita keluarkan itu juga menjadi tidak terlalu besar ya. Kenapa? Karena setiap orang tadi sudah memberikan sumbangsi saran pengorbanan dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah kita bisa sebut efektif dan efisien. Artinya caranya yang sudah sederhana, kemudian mudah untuk dilaksanakan, dan tentunya pengorbanannya juga tidak besar. Ya, pengorbanan itu tidak hanya secara waktu, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga bagaimana kemudian secara finansial, ya, kemudian secara tenaga, secara fisik, dan energi-energi yang lainnya itu bisa kita hemat. Ya, itu yang disebut dengan efisien. Begitu juga dengan efektif. Jadi caranya lebih sederhana ketika kemudian kita melakukan yang namanya teamwork atau kerja sama tim. Oke, next. Nah, selanjutnya kata kuncinya itu adalah kesediaan. Jadi berbicara makna daripada kerja sama tim itu, yang pertama yang harus dipastikan adalah antara anggota yang satu dengan yang lainnya itu yang paling penting yang harus dimiliki adalah kesediaan terlebih dahulu. Apa Bapak sekalian? Kesediaan. Ya. Nah, kesediaan ini kalau misalnya tujuannya itu besar Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ada orang yang bergabung kemudian kita punya tujuan yang besar sekali kelompok ini, tapi kalau misalnya dibebankan kepada satu orang, maka tentu mungkin dia tidak akan bersedia gitu. Tetapi ketika kemudian kita sama-sama punya komitmen atau untuk berkolaborasi bersama mewujudkan tujuan besar itu, maka tujuannya sebenarnya menjadi kecil atau langkah-langkahnya itu menjadi kecil. Kenapa ya? Kita bagi tugas gitu ya. Nah, sesederhana itu sebenarnya. Jadi yang pertama yang harus kita pastikan adalah kesediaan terlebih dahulu, ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan bahwa setiap orang yang ada di dalam kelompok kita itu punya kesediaan untuk melaksanakan tugas, untuk berbagi tugas, untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana mencapai tujuan itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kunci yang kedua adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif ini tentunya kita ketahui bersama bahwa seseorang ya bergabung di dalam organisasi, di dalam perusahaan, di dalam kelompok kita itu pasti punya latar belakang yang berbeda, punya tingkat pengetahuan yang berbeda, kemudian punya kemampuan yang berbeda. Nah, bagaimana caranya agar satu dengan yang lainnya ini tidak terlalu timpang? Ya, jadi terkadang kita harus punya seni gitu. Nah, itulah pentingnya kolaborasi. Oh, si A bisanya seperti ini, si B bisanya seperti ini. Dan itu bagaimana caranya agar di match kan gitu ya, agar jangan salah tempat, salah posisi gitu. Karena kalau misalnya salah posisi dan salah tempat, walaupun dia bersedia, tapi kalau misal beban kerjanya berbeda dari apa yang menjadi latar belakang pengetahuannya, kemudian kemampuannya, maka lama-lama juga akhirnya dia akan mental. Dalam artian mental ini ya, aduh saya tidak kuat Bapak Ibu sekalian ya. Saya mundur saja. Kenapa? Karena ternyata tidak sesuai dengan kemampuan dan latar belakangnya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kolaborasi ini sangat penting sekali untuk kemudian melihat sejauh mana latar belakang dan tingkat pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota tim yang ada di dalam perusahaan, organisasi, ataupun kelompok yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya kemampuan-kemampuan itu yang sudah ada pada setiap kelompok kita itu bisa mewujudkan tujuannya itu tercapai secara efektif dan efisien. Secara apa? Efektif dan efisien. Nah, ini yang paling penting karena kalau misalnya kita ya punya organisasi yang bagus sekalipun, dalam artian bagus ini orang-orangnya lah ya, orang-orangnya mungkin beken atau punya pengalaman ini itu dan lain sebagainya, tetapi ternyata tidak bisa berkolaborasi dan akhirnya ternyata menghasilkan langkah-langkah yang tidak efektif dan efisien, justru bukannya mempercepat mencapai tujuan, tetapi sebaliknya justru menjadi beban bagi organisasi. Artinya apa? Artinya ya berarti langkah sebelumnya dalam kolaborasi itu
tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai mungkin penempatan jobnya, pembagian tugasnya dan lain sebagainya, dan akhirnya nanti berpengaruh pada kesediaan pada komitmen atau kata kunci sebelumnya. Maka ini harus diperhatikan dari kesediaan yang pertama, yang kedua itu kolaborasinya seperti apa, kemudian yang ketiga itu kolaborasi ini harus menciptakan sesuatu yang efektif dan efisien, menemukan cara-cara yang sederhana, tepat sasaran dan dengan pengorbanan yang tidak begitu besar. Artinya memang jangan sampai kita sudah punya tim yang bagus dan luar biasa, ternyata justru masih mengeluarkan beban-beban biaya, kemudian beban-beban energi yang besar, maka itu belum bisa dikatakan sebagai efektif dan efisien. Dan secara garis besar, tentunya berarti kita masih belum bisa memaksimalkan tim-tim yang ada di dalam kelompok dan lingkungan kerja atau perusahaan dan organisasi kita. Oke, next Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Nah, kita harus pahami apa sih yang dimaksud dengan tim itu sendiri. Nah, ini ada singkatan sederhana Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tim itu sederhananya kita coba singkat saja. Yang pertama T itu together ya. Jadi bekerja sama dengan cara yang sama. Jadi kalau misalnya ada salah satu tim ya ternyata dia memang bekerja sama dengan kita ya, tetapi ternyata menggunakan cara yang berbeda. Akhirnya cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang ya mungkin karena memang latar belakang dia lebih wow dan lebih cerdas dan seterusnya, akhirnya dia merasa bahwa ya cara dia lebih cepat, tetapi akhirnya menimbulkan ketimpangan. Ya, berarti itu belum dikatakan kerja sama gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bekerja sama dengan cara yang sama tentunya. Oke, yang kedua ada everyone ya. Everyone itu setiap orang mengambil perannya dan harus bertanggung jawab. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana kemudian kelompok-kelompok yang ada pada kita atau ada pada organisasi Bapak Ibu sekalian itu tidak berdasarkan everyone ya. Everyone itu berarti bukan tiap-tiap kepala ini yang mengambil perannya saja, tetapi bagaimana kemudian satu kesatuan gitu. Jadi satu orang ini itu kemudian mengambil peran dan tanggung jawabnya untuk bersama-sama mewujudkan tujuan. Jadi bukan cuma tujuan satu orang saja, mungkin pembagian tugasnya oke, gitu. Tetapi pembagian tugas ini adalah untuk mengarah pada tujuan yang sama, tujuan yang besar untuk organisasi yang kita tentukan, yang kita harapkan. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan everyone ya, tapi everyone ya. Jadi setiap orang, bukan setiap orang, tetapi bagaimana kemudian setiap orang itu tadi bersama-sama punya tujuan dan mengambil perannya. Oke, nanti mungkin kita bisa lebih diskusi lebih banyak ya. Kita lanjut dulu. Ada achievement ya. Jadi bagaimana kemudian pencapaian keberhasilan itu menjadi tolak ukur terjadinya proses kerja. Jadi kalau misalnya kita mau berprestasi, salah satu yang harus kita maksimalkan adalah di kerjasama timnya itu. Tapi kalau misalnya ternyata ya pada saat kita melakukan kerja langkah-langkah yang sudah dibuat dan ternyata tidak memunculkan sebuah prestasi, tidak memunculkan sebuah pencapaian yang baik ya, sesuai dengan target, sesuai dengan yang diharapkan, berarti ada kesalahan pada prosesnya ya, bisa jadi pada everyone-nya ya. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kemudian kita memperhatikan satu bekerja maksimal, yang satunya biasa saja, yang satunya justru tidak bekerja apa-apa. Nah, ini berarti harus kita evaluasi dan seterusnya. Oke, nanti kita coba lebih detailkan lagi. Yang terakhir adalah more ya. Selalu mencari keberhasilan yang lebih baru. Artinya memang kita tidak hanya sebatas puas pada satu titik, tetapi kita harus ketika sudah mencapai achievement, kita sudah mencapai prestasi yang kita targetkan di tahun sebelumnya atau di tahun ini, ya, atau misalnya sekarang ini udah masuk ke kuartal 2, ya, sebentar lagi akan berakhir di udah masuk kuartal 3 ya, kuartal 3 pertama, ya, itu artinya sebentar lagi, ya, kalau kita lihat apakah 6 bulan terakhir ini sudah sesuai dengan target atau belum, atau bahkan ternyata di bawah target. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misal ternyata masih di bawah target, ya berarti kita harus evaluasi tuh. 3 bulan yang lalu kita ngapain aja gitu. Atau 6 bulan yang lalu kita ngapain aja, kok ini masih jauh dari target yang seharusnya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi
Bagaimana kemudian kita lihat ya prosesnya, apakah sudah menunjukkan langkah-langkah yang baik atau belum. Nah, ini bulan-bulan Juni ya biasanya evaluasi 6 bulan sekali, penting sekali untuk bisa kita lakukan ya, yang mana nanti akan menunjukkan bahwa proses keberhasilan itu bisa kita capai setiap waktunya ya. Jadi itu yang harus kita pahami daripada konsep tentang tim itu sendiri. Oke, mungkin kita akan coba bedah satu persatu ini tentang together, everyone, kemudian achievement dan more ya. Oke, next. Nah, ini masih dengan bekerja sama dengan cara yang sama, itu adalah yang pertama kita harus memastikan perasaan menyenangkan bersatu dengan orang lain dalam persahabatan dan pengertian. Yang namanya kita berkelompok, yang namanya kita bersosialisasi, berorganisasi ya dalam sebuah tim, dalam sebuah organisasi, mau tidak mau biasanya kita akan bersinggungan ya, bergesekan antara satu dengan yang lainnya. Berbeda pendapat gitu ya. Tetapi justru sebenarnya kita harus pastikan bahwa antara satu dengan yang lainnya itu harus punya perasaan menyenangkan untuk bersatu dulu ya. Dan tentunya perasaan itu dibangun dengan rasa persahabatan dan pengertian. Jadi kalau misalnya ada si A yang ternyata masih baru, kemudian masih butuh penyesuaian, maka jangan langsung kita memberikan beban yang terlalu berat mungkin ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa ya sebagai anak baru mungkin adaptasinya sekian waktunya, kemudian jangan terlalu lama dan pastikan dia menyenangkan, dia senang terlebih dahulu. Dan perasaan senang dan kasih sayang itu harus kita tanamkan dari setiap orang yang ada di dalam kelompok kita ya, sehingga kemudian keadaan atau perasaan kedekatan dan kebahagiaan itu ada pada tim kita ya, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai tim kerja yang kemudian saling membangun satu sama lainnya. Jangan sampai kemudian kita punya tim yang satunya saling menjatuhkan. Dulu saya punya pengalaman yang tidak enak sekali ketika kemudian punya tim atau bekerja sama dengan orang-orang yang saling menjatuhkan, saling mencari kesalahan. Itu saya tidak nyaman sekali. Akhirnya saya lebih memutuskan untuk resign daripada saya harus babak belur dengan melukai perasaan-perasaan yang ada pada diri saya sendiri gitu ya. Ya, karena apa? Karena kalau misal sudah cari ya, kalau dalam dunia kerja itu kita tidak bisa lepas yang biasa namanya saya menyebutnya jurus katak gitu ya. Mungkin Bapak Sion pernah dengar ya. Jurus katak itu ke atas dia memukul ya, kemudian di bawah dia menendang, ke samping dia menyikut gitu ya. Ke atas dia meninju atau dia bisa juga menjilat ya, kemudian ke samping dia mengikut ya, kemudian dia ke bawah ternyata menendang. Dalam artian ya ini filosofi sederhana dari sebuah tim ya. Yang mana kalau bisa dengan ke atas itu kita bisa menjilat, kita bisa ABS lah kalau misalnya teman-teman di kantor atau di perusahaan, asal Bapak senang gitu ya. Nah, ini yang kemudian jangan sampai ada pada diri kita. Kenapa? Kita menunjukkan prestasi tanpa harus kemudian terlalu berlebihan memuji lah, pada intinya kira-kira seperti itu. Dan jangan juga sampai kita harus mengikut orang-orang yang selevel dengan kita. Ada orang-orang yang sama dengan kita. Tetapi bagaimana kemudian orang-orang yang ada di samping kita itu bisa kita rangkul, kita ajak kerjasama, kira-kira seperti itu. Dan jangan juga sampai kemudian karena tadi ini adalah filosofi dari jurus katak, ke bawahnya dia menendang ya. Dia naik tapi ternyata dengan cara menendang. Nah, ini yang harus kemudian kita refleksikan sebagai seorang yang berada di dalam tim, entah itu bersama atasan kita, ya, entah itu bersama tim yang selevel dengan kita, atau bersama orang yang ada di bawah kita. Apakah kemudian kita harus menginjak mereka untuk bisa mencapai di atas titik yang lebih tinggi atau karir yang lebih baik lagi? Kan tidak harus begitu ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai, itulah pentingnya kemudian together, bekerja bersama dengan cara yang sama. Yang tentunya pastikan kita punya perasaan menyenangkan untuk bersatu dalam persahabatan dan pengertian. Itu yang harus dibangun terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Oke, next kita lanjut bahas yang everyone ya. Oke.
Nah, setiap orang mengambil perannya. Nah, berarti kita masuk ke dalam tugas dan tanggung jawab seperti yang disampaikan oleh Pak Ginanjar tadi, bahwa penting sekali untuk satu dengan yang lainnya itu mengerjakan sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya direkrut, tugas pokok dan fungsinya di-hire untuk kemudian berada di dalam tim ini, ya. Nah, ini juga penting, ya. Ini juga penting dan sangat penting sekali. Jadi bukan kemudian satu orang hanya sebatas memikirkan, oke, tugas saya A, B, C, kemudian saya sudah selesaikan A, B, C, semuanya selesai. Belum tentu. Kalaupun misalnya kita harus bisa membimbing satu yang mungkin secara kemampuan dia di bawah kita atau secara knowledge-nya mungkin di bawah kita dan kita bisa dampingi, bisa bantu dalam hal bukan hal teknis ya, tetapi untuk pengarahan dan lain sebagainya. Maka mungkin kita bisa lakukan seperti itu sehingga kemudian kita butuh bukan everyone ya, tapi everyone. Jadi semua orang satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi itulah tadi pentingnya pengertian dan persahabatan ya. Bagaimana kemudian perasaan-perasaan itu harus kita hadirkan pada diri kita dan tentunya pada tim kita satu sama lainnya. Oke, jadi bukan everyone kemudian atau sendiri-sendiri, tetapi everyone, pengumpulan banyak orang yang saling bersatu. Jadi semua orang di dalam tim atau kelompok tanpa terkecuali harus menuju tujuan yang sama dan harus bertanggung jawab terhadap timnya. Jadi ya balik lagi tugas pokok dan fungsinya kita di dalam tim itu harus dijalankan dengan baik dan maksimal, dan tak lupa juga kita harus perhatikan mungkin orang-orang di sekeliling kita, sahabat-sahabat atau rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan arahan dan lain sebagainya, kita bisa rangkul, kita bisa bantu, dan kita bisa percepat. Kan ada tuh kasus-kasus di mana walaupun ya saya dulu bidangnya di perusahaan itu di bagian HRD gitu ya. Ada beberapa orang yang ketika kita minta data itu sulitnya minta ampun. Dia harus ngomong si A dulu lah, si B dulu lah, sehingga kemudian waduh, ini kalau minta data aja susah, ini ya gimana kita mau cepat selesai atau kita mau maksimal dalam bekerja. Waktunya udah habis buat izin terlebih dahulu. Nah, ini kan jangan sampai terjadi. Apalagi kemarin saya habis sharing-sharing bersama teman-teman saya yang di HO di perusahaan sebelumnya. Itu juga wah kerasa sekali kalau di HO itu gap antara satu dengan yang lain tuh kerasa sekali ya ternyata. Nah, akan sulit sekali untuk kemudian bisa mencapai tujuan yang bersama, tujuan yang sama kalau misal ternyata antara satu tim, antara satu dengan yang lainnya itu masih bersaing secara ketat, dan apalagi kalau misal sampai menjelekkan dan menjatuhkan ya. Oke, itu dari kata Everion ya. Selanjutnya adalah achievement ya. Bagaimana kemudian kita membuat pencapaian atau keberhasilan yang tidak hanya sekali tetapi juga bisa berulang kali. Dalam artian di sini ya pencapaian itu bukan cuma pencapaian pribadi tapi juga ini pencapaian tim gitu ya. Jadi ini menjadi tolak ukur apakah kemudian kita sudah bekerja sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Kalau misalnya ternyata kita belum melakukan sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya kita sebagai seseorang yang dibebankan kerjaan tersebut, nah maka dari itu kita harus evaluasi Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misal ternyata kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah melakukan yang baik dan semuanya sudah maksimal totalitas, harusnya capaiannya itu menjadi sebuah prestasi. Dan tentunya ketika kemudian kita berbicara prestasi, tidak hanya prestasi perorangan, tetapi juga bagaimana kemudian bisa menjadikan prestasi kelompok. Ya, percuma punya satu orang yang pintar, kemudian orang itu hebat sendirian, tetapi ternyata yang lainnya masih di bawah dia. Akhirnya juga ternyata karena banyak yang tidak diajarkan atau tidak banyak diberikan pelatihan dan seterusnya, akhirnya ya timnya tidak menjadi yang terbaik gitu ya. Kenapa? Karena yang hebat cuma 1-2 orang gitu. Tetapi kalau misalnya ada 1-2 orang nih saling mengajarkan, saling sharing, kemudian memberikan input-inputan yang baik, yang bagus bagi tim-tim yang lainnya, sehingga kemudian tim-tim yang lainnya tadi mungkin dirasa kurang, akhirnya bisa memberikan kontribusi lebih ketika kemudian ada sharing-sharing itu, maka kemudian tim ini akhirnya menjadi luar biasa, menjadi hebat dan dapat berprestasi. Nah, itulah yang harusnya yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin kemampuannya di atas rata-rata dibanding yang lainnya ya.
Sehingga kemudian tolak ukurnya itu jadi prestasi, ya, tidak hanya kemudian prestasi pribadi, tetapi prestasi kelompok, ya. Jadi perbuatan nyata untuk mencapai suatu yang berguna atau yang berprestasi. Langkah-langkah yang dibuat itu tentunya adalah untuk mencapai prestasi. Ya, dan sesuatu yang sangat baik dan bahkan sangat sulit, tetapi berhasil dilakukan dan diselesaikan. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kenapa? Ya, memang tugas kita sebagai orang yang di-hire, orang yang mungkin masuk ke dalam tim tersebut, atasan atau orang-orang di sekeliling kita punya harapan yang sama, ya, untuk kemudian bisa mewujudkan tujuan itu tercapai dengan baik, ya. Oke, dan tentunya capaian atau langkah-langkah yang kita lakukan itu harus dengan usaha yang gigih dan dengan adanya keterampilan yang luar biasa, ya. Keterampilan itu berarti kemampuan pribadi kita, ya, kemampuan tim kita. Kemudian kita juga harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Jangan sampai kemudian satunya malas-malasan, satunya biasa saja, yang satunya bekerja keras dan seolah-olah perusahaan itu miliknya dia. Akhirnya hasilnya adalah terjadi ketimpangan. Oleh karena itu penting sekali di awal, ya, nanti ada tuh di Together itu harusnya ada langkah di mana membangun komitmen kebersediaan tadi, ya, kebersediaan untuk kemudian menjalankan rasa memiliki terhadap usaha, terhadap organisasi, terhadap apa yang sudah kita bebankan, yang kita amanahkan kepada mereka, ya. Oke, itu untuk achievement, dan selanjutnya adalah more, bagaimana kemudian kita tidak hanya berpuas diri pada satu titik saja, tetapi bagaimana caranya membuat tim kita ini, ya, yang satu tim ini menjadi lebih baik dan terus menjadi yang terbaik. Ya. Artinya ada peningkatan, ya, ada peningkatan. Jadi kalau misal kerja sama tim itu, ya, lagi-lagi tujuannya adalah untuk menjadikan setiap orang ini bertumbuh dan setiap kelompok itu bertumbuh. Akhirnya satu sama lain, ya, semuanya bertumbuh, gitu, ya. Ya, jadi ingin lagi punya prestasi, yang mana prestasi itu tentunya ditunjukkan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan, langkah-langkah yang sudah dibuat, ya. Jadi tentunya kita berharap, ya, pada saat kemudian kita punya tim yang tidak hanya talent perorangannya bagus, tetapi juga secara kerjasamanya juga bagus, sehingga kemudian endingnya atau tujuan utamanya adalah dari mereka ini menjadi leader-leader yang luar biasa, menjadi orang-orang yang kemudian bisa membuat pertumbuhan dan perkembangan organisasi menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih besar lagi. Sehingga kemudian capaian dan keberhasilan lebih banyak lagi dari yang sudah pernah dicapai. Ya, intinya adalah ada peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi kalau misal 3 bulan pertama kita evaluasi, oh ternyata masih biasa saja, 3 bulan kedua sudah mulai on target, berarti 3 bulan ketiga atau kuartal ketiga itu harus menjadi lebih baik lagi atau melampaui target. Dan ketika tutup tahun di atas rata-rata atau di atas target yang diharapkan. Jadi kalau misal targetnya misalnya 1M, ya, ketika kemudian tutup tahun itu bisa sampai 1,3M, 1,5M dan seterusnya. Wow, itu mungkin impian dari setiap owner, dari setiap leader yang kemudian punya tim yang memberikan pertumbuhan terhadap organisasi dan kontribusi yang besar bagi organisasi. Ya, itu kira-kira yang berkaitan dengan kerjasama tim itu sendiri. Oke, next. Nah, sekarang kita akan berbicara next. Bagaimana langkah-langkah membangun tim itu sendiri, ya? Bagaimana kemudian kita menyelaraskan antara satu dengan yang lainnya, antara orang yang punya kemampuan yang lebih, kemudian orang yang masih merata-rata, dengan orang yang mungkin masih baru kita hire dan mereka masih buta terhadap jalan pikiran terkait dengan usaha atau organisasi yang kita jalankan. Maka di situ harus ada beberapa langkah yang kemudian kita bisa lakukan. Yang pertama adalah kita harus kenal terlebih dahulu, ya. Kita harus kenal terlebih dahulu kondisi awal, artinya kesediaan mengabdi. Balik lagi nih, ya, di awal tadi itu komitmennya kita harus dibangun terlebih dahulu, kemauannya harus dibentuk terlebih dahulu, kemudian kebersediaannya harus ada di awal, karena kalau misalnya ternyata kebersediaannya saja tidak ada, sepintar apapun, sebagus apapun skillnya, kalau misalnya ternyata tidak punya kebersediaan untuk melakukan kerja bersama-sama, ya, untuk mencapai tujuan bersama, maka tidak akan pernah tercapai, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kesediaan untuk mengabdinya, kesediaan untuk melakukannya itu yang harus
perhatikan, yang harus dikenali di awal terlebih dahulu. Pastikan bahwa orang yang kita rekrut, orang yang kita hire, orang yang kemudian kita ajak bergabung itu adalah orang-orang yang kemudian bersedia, orang yang mau berkorban, orang yang mau melepaskan gengsi-gengsinya dan seterusnya ya. Nah, ini penting sekali untuk di awal. Jadi kondisi awalnya kita harus pahami, kita harus kenali, kena kesediaan mengabdi, minimal celah perbedaannya itu jangan sampai terlalu besar lah ya, karena kalau misalnya ada celah yang terlalu besar, akhirnya nanti kita akan kesulitan untuk menyelaraskan, untuk membuat mereka satu tujuan, satu visi dan seterusnya. Kenali apa yang dapat dikerjakan oleh mereka sehingga kemudian nanti kita bisa tahu kebutuhannya seperti apa dan paling tidak mereka tetap punya kontribusi. Kemudian langkah yang kedua adalah pahami aturan kerjasama ya. Oke, pahami aturan apa Bapak sekalian? Aturan kerjasama. Jadi tidak jarang bahwa kita senang sekali menghukum orang tanpa kemudian pernah kita menggali kesalahannya seperti apa ya, kemudian solusinya harusnya bagaimana. Tapi mungkin kita agak kecil suaranya ya. Oke. Cek gimana? Sudah lumayan? Oke, cek. Sudah ya? Oke, baik. Saya lanjut kalau begitu. Nah, yang kedua adalah pahami aturan kerjasama, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, keyakinan bersama dan tidak akan mempermalukan atau menolak atau menghukum seseorang. Jadi, setelah kemudian kita dapat tim yang sesuai dengan harapan kita tahu kesediaannya mereka, kemudian kita tahu mereka punya kemampuan yang seperti apa, ya. Lalu kemudian kita buat aturan bersama, kita diskusikan, kita kita pastikan antara satu dengan yang lainnya itu sudah memahami aturan-aturan yang sudah kita buat itu. Jangan sampai kemudian mereka bergabung ternyata mereka tidak tahu aturan mainnya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada rekan kita yang terlambat, ya, kemudian kita langsung, kamu kenapa kok terlambat gitu? Harusnya kita bertanya, bagaimana caranya agar kamu tidak terlambat lagi. Artinya kita tidak fokus pada masalahnya, tetapi kita fokus pada bagaimana kira-kira kalau misalnya besok tidak terlambat lagi, apa yang harus Anda lakukan. Nah, kita harus bicara solusi ya. Nah, jadi kita harus buat aturan, kita harus punya keyakinan bersama bahwa kita tidak boleh menjatuhkan satu sama lain, kita tidak boleh menghukum satu sama lain, ya, menolak satu sama lain, ya. Kalaupun misal ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, miskomunikasi dan sebagainya, ya, itu tidak boleh kita langsung hukum dan kita permalukan, ya. Jangan sampai kita punya tim yang akhirnya tadi di awal dia senang dan bersedia, ketika kemudian kita tidak punya aturan atau kita tidak punya seenaknya saja untuk menjustis mereka, ya akhirnya mereka menjadi tidak nyaman dan lagi-lagi ya PR kita adalah mau tidak mau kalau sudah resign ya cari lagi yang baru, capek kalau misalnya punya turnover yang tinggi itu capek sekali ya. Kenapa? Karena kita harus beradaptasi dengan orang yang baru, kemudian kita harus memberikan training lagi, mengajari lagi gitu ya. Nah, itu tidak gampang. Jadi kita harus pastikan bahwa kerjasama, aturan mainnya satu sama lain kita sudah pahami. Yang ketiga adalah kita harus paham, ya, konflik dan perbedaan itu penting. Jadi kalaupun kita punya konflik ya antara satu dengan yang lainnya, itu konfliknya kita harapannya adalah tidak menjadi gap yang besar. Dalam artian jangan sampai konfliknya yang terjadi itu sampai kemudian bawa-bawa pekerjaan ya. Jadi biasanya pastikan kita profesional, kalau pribadi-pribadi, kalau kelompok ya kelompok gitu ya. Jadi jangan sampai urusan pribadi jadi urusan kelompok ya. Jadi tanpa konflik itu kita juga tidak belajar. Nah, maka kalau misal dalam manajemen konflik itu biasanya ada konflik-konflik yang sengaja dibuat untuk kemudian memastikan satu sama lain itu saling menguatkan. Ada
tujuan di mana satu sama lain itu dipaksa atau terpaksa dan mau tidak mau akhirnya menjadi menjadi orang-orang yang berpikir keras untuk menjadi problem solver dari konflik itu. Ya, ada juga ya. Jadi biasanya kalau di leader itu ada materi manajemen konflik ya. Nah, jadi kalau misalnya ada konflik kecil, ya ada juga yang sengaja diperbesarkan lagi sama leadernya. Ya kemudian leadernya mau tahu nih siapa nih yang kira-kira bakal menonjol, apakah kemudian dia bisa menyelesaikan secara baik atau justru malah semakin besar konfliknya. Nah, itu biasanya seni memimpin dari seorang leader berbeda-beda. Tergantung. Ada yang mungkin dia langsung panggil semuanya, kemudian selesaikan sekarang. Nah, ada juga yang seperti itu. Atau ada sengaja juga dikumpulkan semuanya, tetapi diungkit satu, diungkit lagi, dan seterusnya. Itu masing-masing lah ya punya seni untuk kemudian manajemen konflik seperti itu. Tetapi saya mau balik lagi bahwa langkah yang ketiga ini kita tidak bisa hindari yang namanya konflik. Tetapi kalau misalnya konflik itu sampai kemudian membuat kontribusi, membuat performanya jelek, maka itu yang harus kita perhatikan dan segera harus diambil tindakan. Bagaimana kemudian kita bisa menjadikan konflik itu mereda dan kemudian mereka satu sama lain menjadi fokus lagi untuk melakukan tujuan-tujuan atau tugas-tugas agar tujuan bersama itu dapat tercapai. Oke, berikutnya langkah yang keempat adalah kita harus ingat ada ikatan emosi, Bapak Ibu sekalian. Di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa kebersediaan itu harus memunculkan rasa menyenangkan. Ya, rasa menyenangkan, rasa pengertian. Jadi pastikan bahwa kita harus bangun emosi. Harus bangun ikatan emosi. Nah, jadi ya sebisa mungkin jangan hanya cuma 1-2 orang ya, tetapi sebisa mungkin kalau bisa terutama dari atasannya yang memastikan bahwa setiap orang kita tahu kondisinya, setiap orang tahu kira-kira dia sedang ada masalah apa, tetapi bukan ingin ikut campur lebih jauh ya. Tapi kita harus bisa membantu meringankan dalam artian ya kalau misal dia butuh tempat cerita ya mungkin kita bisa dengarkan. Apalagi kalau di minggu lalu kalau nggak salah itu ada materi milenial ya, Gen Z ya, apa sih Mbak, saya lupa itu. Nah, itu materi tentang Gen Z itu, wah, anak-anak sekarang itu sangat rentan sekali ya, disebut generasi strawberry, baru dibentak sedikit, besoknya resign. Saya pernah, Bapak sekalian, training 1 minggu, ya, anak baru, kita training 1 minggu, dan dijadwalkan hari Seninnya mereka masuk, dan masuk hari Senin, ternyata masuknya cuma setengah hari. Pas jam istirahat dia pulang kabur dan pergi, Bapak sekalian, nggak balik lagi. Itu kita pernah sampai handle-handle seperti itu. Ada juga yang cuma 3 hari, ada yang cuma 2 hari, ada yang cuma 1 hari, dan yang paling parah itu ya setengah hari itu ya. Kalau ada juga ya kalau yang nggak berangkat itu udah sering sekali gitu ya. Jadi saya rasa kalau nggak berangkat oke lah gitu ya. Mungkin malamnya dapat ilham atau lain sebagainya akhirnya nggak jadi berangkat ya. Ya, itu tantangan ya, tantangan untuk kalau misalnya punya tim zilenial ya, Gen Z yang saat ini mereka menjadi generasi yang sangat besar sekali, angkatan kerja yang sangat besar sekali, dan kita harus adaptasi dan kita harus cari cara lah gimana caranya mereka itu tidak menjadi generasi strawberry yang dilabelkan kepada mereka ya. Oke, jadi kita harus bangun emosi, terjadi emosi meningkat khususnya saat di masa-masa sulit dan beban tinggi. Nah, ini yang dimaksudkan dengan apabila suatu ketika ya tim kita ternyata mendapat masalah yang cukup besar, maka pastikan tidak hanya dibebankan pada satu orang saja, tetapi kita harus coba ya perhatikan dan mulailah untuk membedah kira-kira apa yang bisa dilakukan dan bisa dibantu untuk satu sama lain. Nah, jadi disitulah nanti akhirnya ada ikatan emosi. Terkadang tidak jarang mungkin perilaku lemburnya kita itu di akhir bulan misalnya gitu ya, itu ternyata juga bisa membuat ikatan emosi secara tidak langsung. Jadi kalau misal kerja di bank gitu ya, kalau di bank itu udah pasti tuh hari Senin Jumat itu pasti udah waktu-waktu yang hektik banget lah bagi karyawan perbankan, terutama kalau misal mereka yang frontliner ya.
Kemudian apalagi kalau misalnya udah tutup buku tanggal 30, 29.30 sampai dengan tanggal 1 itu pasti pulangnya ya jam 9, jam 10 dan seterusnya. Itu biasanya secara tidak langsung bisa meningkatkan emosi, ikatan emosi sebenarnya kalau misalnya bisa dimanfaatkan, entah itu nanti makan bersama, ini nanti bisa masuk di langkah-langkah yang di slide berikutnya sih. Entah nanti bisa juga apa namanya ya karena sering berkumpul bersama tadi itu akhirnya punya kedekatan yang apa ya yang lebih baik lah daripada hanya sekadar bekerja masing-masing saja ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi pada waktu lainnya terjadi saling murah hati dan berempati. Oke, yang kelima adalah beradaptasi dan juga jaga integritas. Nah, jadi untuk langkah yang terakhir ini adalah kita harus bisa menahan diri ya, tidak dengan mudah menjustis seseorang, tidak dengan mudah menghukum seseorang ya. Jadi kita harus bisa menahan diri, kita harus bisa berempati lebih tinggi, bersabar dan memastikan bahwa kalau misalnya kita sedang emosi dan sebagainya, kita tidak usah ungkapkan di depan umum atau marah langsung di depan umum dan seterusnya. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi kita harus bisa menjaga integritas kita dan kita harus benar-benar jaga diri kita agar kita apa ya, tidak mudah marah, kita tidak mudah membuat orang lain tersinggung dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah 5 langkah sederhana sekali, tetapi mungkin kalau diterapkan satu persatu akan sangat sulit ya, karena memang mau tidak mau kita harus perhatikan satu persatu atau kita harus bentuk dari awal ya. Nah, itu menjadi PR Bapak Ibu sekalian, menjadi PR kita bersama. Yang pertama kita harus kenali kondisi awalnya, yang kedua kita harus buat kerjasama, pahami aturan kerjasamanya seperti apa, dan yang ketiga kita harus memainkan konfliknya. Ada perbedaan itu kita harus pahami bahwa bukan konflik bukan menjadi suatu ancaman yang besar, tapi konflik juga bisa menjadi anugerah kalau misalnya kita bisa perbaiki dan kita bisa maksimalkan untuk menjadi lebih baik lagi, dan bangun untuk ikatan emosinya, serta kita harus beradaptasi dan jaga integritas kita kepada tim yang satu dengan yang lainnya. Oke, ini 5 langkah yang mungkin bisa Bapak Ibu sekalian untuk membangun teamwork. Oke, next. Saya mungkin masih ada beberapa slide lagi Bapak Ibu sekalian, waktunya masih berapa menit? Wah, waktunya sudah habis ya data ya. Oke, mohon maaf. Oke, kita lanjut deh. Ini dua slide terakhir. Yang pertama adalah tips deh. Saya bacakan saja, mungkin saya tidak jelaskan, tetapi dari kata-katanya, dari kalimatnya mudah untuk dipahami Bapak sekalian. Yang pertama adalah memiliki visi dan misi yang sama, itu udah pasti. Jadi kalau misalnya seseorang ya itu ada di dalam tim kita dan ternyata visinya tidak sama, silakan didiskusikan ulang ya, mau satu visi atau keluar dari tim. Yang kedua, membangun rasa saling percaya. Jadi lagi-lagi tadi berkaitan dengan emosional ya. Kemudian intensif berkomunikasi, ini bisa kita lakukan untuk membangun kebersamaan kita. Jadi sering sekali job-job atau tugas-tugas yang kita berikan itu ternyata tidak sesuai dengan harapan karena kita salah menginstruksikan atau kita salah dalam berkomunikasi atau kurang tepat ya. Berikutnya adakan kegiatan bersama, ya bisa makan siang seperti yang saya jelaskan tadi, atau bisa juga makan malam atau kegiatan olahraga bersama dan sebagainya, itu bisa kita lakukan. Yang kelima itu bisa buat sistem penghargaan. Nah, ini kita untuk memastikan bahwa antara kinerja satu dengan yang lainnya itu bisa dihargai oleh perusahaan atau organisasi untuk menunjukkan bahwa mereka itu ada dan mereka benar-benar bisa kita hargai. Oke. Yang keenam adalah next. Pahami peran dan tanggung jawab, balik lagi ke tugas dan tanggung jawab tadi itu ya, dipahamkan, kemudian diberikan pengertian bahwa tugasnya A, B, C dan seterusnya. Yang ketujuh adalah meningkatkan kompetensi. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kalau misalnya ada tim kita yang ternyata kemampuannya, knowledge-nya di bawah rata-rata, maka silakan dikasih treatment, entah itu berupa pelatihan, coaching, atau pendampingan, dan seterusnya, itu bisa kita lakukan Bapak-Ibu sekalian ya. Kemudian saling menghormati dan saling menghargai, ini penting sekali ya. Dan yang ke-9 adalah memiliki komitmen yang kuat. Ini sangat penting karena kalau misalnya komitmennya tidak kuat, pastinya tim kita akan bubar Bapak-Ibu sekalian ya. Yang ke-10 adalah
evaluasi rutin, entah bulanan, mingguan, atau ya maksimal itu sebulan sekali lah. Ya, dari apa yang sudah kita diskusikan, dari apa yang sudah dibuat bersama, dari apa yang sudah ditargetkan Bapak sekalian. Itu tips dari saya. Mungkin yang terakhir, kalau masih ada waktu, silakan ada satu video lagi. Ini sebagai refleksi buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Silakan. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, there, pick up the pace. They're falling behind. Come on, let's go. Everyone move together. We got a threat on our hands. You there. Here we go. Baik, itu video yang sederhana sekali. Mungkin Bapak sekalian juga sudah sering sekali lihat video itu, kerjasama antara satu sekelompok semut ya menghadapi gajah dan sekelompok apa itu kepiting yang akan dimakan oleh burung bangau ya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kerjasama dan kesempatannya kali ini. Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab jika memang diperlukan. Kalaupun tidak, mungkin bisa kita cukupkan. Ya, itu dari saya. Untuk materi nanti bisa diinformasikan oleh Kak Ria atau moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi peserta yang mau bertanya, silahkan mumpung ada Pak Okta ini. Silahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan atau dikonsultasikan, silahkan bagi peserta yang ingin bertanya. Wah, Pak Ginanjar ini. Silahkan Pak Ginanjar. Terima kasih kesempatannya Bang Okta. Wah, keren banget penyampaiannya, pemaparannya. Saya kayaknya udah bertemu dengan sosok yang tepat nih, udah ngurusin HRD, udah pengalaman di dunia HRD. Karena benar banget manpower itu aset yang paling berharga dan treatmentnya paling susah setengah mati. Bang Okta, ini satu aja mungkin ya, daripada nanti berpanjang-panjang. Tadi Bang Okta menyampaikan udah mentreatment mengorientasi kan pekerja baru, kemudian udah di treatment seminggu, ya ya kalau bahasanya Forrest Gump itu shit happens gitu ya. Kerja cuma setengah hari kabur gitu ya, gimana lagi ya. Gini, kita mau dari awal nih. Saya dari outsourcing, pernah dari outsourcing itu gini, ketika kita men-take over sebuah klien, let's say itu klien, sebuah perusahaan, kantor, bagusnya kita hold pekerja yang existing atau kita seleksi semuanya. Jadi istilahnya bahasa kasarnya pembersihan etnis. Gimana bagusnya? Jadi bagusnya gimana tuh? Rebuild atau reshape yang lebih tinggi. Kan kalau hiring firing itu kan aduh setengah mati. Saya udah merasakan Pak Okta itu setengah mati membentuk orang, tiba-tiba bentuk hilang, ya kan? Oke, gimana Pak? Saran-sarannya sih kalau ketika kita dapat klien baru, nah itu manpowernya lumayan banyak. Bagusnya rebuild atau reshape? Oke. Langsung, Kak Ria? Oke. Silakan Pak Okta. Baik, terima kasih Pak Ginanjar. Sebenarnya Pak Ginanjarnya tidak lebih hebat dari saya ini pengalamannya ya. Pasti lebih banyak ketemu case ya gitu ya. Oke, terkait dengan pertanyaan tadi,
Saya kurang tahu apakah memang bergerak di outsourcing apa seperti apa, Pak? Di outsourcing? Ada beberapa teman yang dia outsource tuh rata-rata keluhannya seperti itu, Bang. Oh, ya. Jadi gimana kalau ada dapat klien baru, kira bagus-bagusnya tuh di rebuild total atau di reshape yang ada dibentuk gitu. Karena ya itu tadi, kalau kita nge-reshape itu pasti ada aja potensi toksik yang masuk. Oke. Baik, ya sebenarnya ini balik lagi ke kebijakan perusahaan ya sebenarnya. Karena memang kalau misalnya perusahaannya dari hasil pengalaman-pengalamannya ya, setelah diakumulasi misalnya gitu ya, dari misal udah handle 10 perusahaan nih, sudah handle 10 perusahaan, ternyata permintaannya orang-orang lama ya, orang-orang lama yang dimasukkan. Lalu kemudian ketika orang lama dimasukkan, ketika join di outsourcing justru malah karena banyak aturan dan sebagainya, akhirnya mereka nggak bisa adaptasi, akhirnya keluar gitu ya. Akhirnya mau nggak mau kita cari yang baru gitu. Jadi ya, kalaupun misalnya pengalamannya sudah seperti itu, ya mungkin bisa dikomunikasikan bahwa case-case-nya ya, seperti ini dengan kliennya ya, case-case-nya seperti ini, kemudian apakah memang masih akan mempertimbangkan dengan orang lama, atau kita bawa orang baru dengan orang-orang yang sudah kita training, yang sudah kita bekali, dan sebagainya. Nah, yang pertama sih saran saya memang balik lagi ke kebijakannya diambil dari case atau studi kasus yang sudah dijalani oleh perusahaan, sehingga kemudian itu bisa jadi kebijakan lah yang harus dilakukan ya. Kalaupun misalnya harus menggunakan orang lama, pastinya yaitu harus benar-benar entah diseleksi lagi, seleksi dalam artian kita mau melihat sejauh mana cara kinerjanya atau cara kemampuannya, dan artinya dia ikut tes juga. Tapi kalau misalnya ternyata dengan kebijakan dari hasil tesnya ternyata masuk dan dia bisa dikatakan perform dari sisi berbagai bidang yang menjadi kompetensi, maka ya bisa tetap digunakan. Tapi kalau misalnya di bawah dari standar yang ada, maka bisa dikonsultasikan kepada kliennya apakah mau tetap dilanjut atau seperti apa. Ya, jadi itu memang balik lagi ke kebijakan dan harus dikomunikasikan antara satu dengan yang lainnya ya, karena jujur kalau bicara ya, jujur saya juga sebenarnya di awal-awal kerja itu juga ya setahun itu saya bisa 2 kali 3 kali ganti perusahaan gitu. Tapi ternyata memang itu sebagai sebuah pembelajaran ya. Jujur Pak, kalau misalnya saya itu di perbankan ya, di awal-awal itu saya di perbankan sebagai marketing, ya memang keluar masuk perusahaan itu saya rasa memang jiwa muda kali ya. Karena merasa umur masih di bawah 25 tahun ya, sehingga kemudian belum mikir nih, oh gampang nyari itu, apalagi kalau misalnya masih good looking ya. Nah ini kan ya jujur sih kalau saya pribadi saya bisa melihat kemampuan saya ya, misalnya saya punya kapasitas ini, saya pertama good looking, yang kedua tuh ya bisa lah kalau bersaing dengan yang kalau istilahnya ya, TPA dan lain sebagainya, tes itu masih bisa lah, atau wawancara dan lain sebagainya masih bisa lah, ngecap gitu ya. Nah jadi memang ya mau tidak mau balik lagi bahwa perusahaan ya atau kliennya itu harus sama-sama berkoordinasi ya, selangkah-langkahnya seperti yang saya sampaikan tadi itu ya. Ya kalau misalnya mau dipakai orang lama ya harus bukan dievaluasi ya, tetapi harus diikutkan tes sesuai dengan standar dari perusahaan terlebih dahulu. Lalu kemudian kalau misalnya hasilnya di atas rata-rata, mungkin bisa dilanjutkan. Kalaupun misalnya ternyata di bawah, ya bisa dikembalikan lagi. Kalau misalnya masih tetap dilanjutkan, ya berarti nanti tanggung jawabnya apa, konsekuensi dan sebagainya itu bisa dikomunikasikan sama pihak klien. Dan sebaliknya, kalaupun misalnya ternyata dari kliennya ya udah putus aja atau cari orang baru, ya silakan tinggal hire ke orang baru ya. Tapi memang rata-rata kalau pekerjaan teknis itu Pak, yang punya skill rendah, mohon maaf ya, maksudnya memang skill teknisnya itu lebih banyak, atau 80 sampai dengan 90%-nya itu skill teknisnya yang dibutuhkan. Ya hambatannya adalah memang keluar masuk atau turnover-nya cukup tinggi, itu udah pasti deh. Ya, dan dulu saya bergerak di bidang retail Bapak Ibu sekalian, jadi ya kita training 1 minggu, ya kita udah kasih makan, kita kasih minum, kita kasih pakaian, gitu ya. Semuanya ternyata dalam 1 hari, dalam setengah hari, dalam 3 hari, dalam 1 minggu,
nggak nyampe 3 bulan tuh ya, itu semuanya udah bubar. Mungkin kita dulu saya training itu minimal tuh 50 orang sampai dengan 120-an orang itu setiap minggu itu. Hire setiap minggu, kemudian ya turnover-nya juga tinggi gitu. Bahkan sampai berapa persen ya? Ada yang nyampe 7%, ada yang 8%, itu gede sekali. Tapi memang karyawannya juga bahkan ribuan sih. Waktu itu kita handle sekitar 4 ribuan karyawan. Jadi mulai dari yang office, kemudian yang di toko, sampai kemudian di daerah gudang ya, di area gudangnya. Nah, itu sih Pak mungkin dari saya, tapi pada intinya adalah memang bisa diperhatikan balik lagi komunikasi TikTok-annya sama klien seperti apa sih. Ya, tapi yang jelas dari pihak perusahaan vendornya harus kebijakan yang pasti, punya pengalaman, bisa diceritakan pengalamannya seperti apa sehingga bisa menjadi pertimbangan juga untuk kliennya mengambil kebijakan. Gitu sih Pak mungkin sederhananya. Siap. Terima kasih. Ntar coba komunikasiin deh. Terima kasih, Bang. Oke, tadi ada lagi tuh yang mau tanya di kolom komentar. Silakan. Ya, boleh ya, Bang Okta ya. Perkenalkan, saya Nurdiah dari Pak Pros nih. Kami kan memang ada tim ya. Tim kan ada beberapa orang, tapi karena keterbatasan dari SDM-nya kan jadi pekerjaan itu menjadi double-double atau mungkin menjadi apa ya, bukan job desk-nya tapi dikerjakan oleh beberapa orang gitu kan ya. Oke, itu sudah menjadi perhatian kami. Kemudian yang menjadi masalah itu sebetulnya bukan kaminya yang di timnya, tapi di atasannya itu bagaimana ya caranya ya untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Padahal secara beliau juga sudah mendapatkan pelatihan yang namanya sebagai leadership itu seperti apa. Kemudian ada coaching, konseling, mentoring, itu juga sudah sering dilaksanakan. Tapi terkadang ini kembali lagi kepada apakah memang ini sifatnya beliau, kepribadiannya beliau atau bagaimana, kami jadi timnya itu jadi confused. Confuse-nya seperti ini, target sudah tercapai, sudah sesuai dengan deadline, tapi terkadang pekerjaan yang sudah kita tinggalkan ditanyakan kembali, akhirnya kita balik lagi, kesannya tuh kayak tidak ada preparation atau tidak ada timeline yang memang sudah dijalankan gitu loh. Nah, saya pengen menanyakan bagaimana nih caranya kami ini sebagai tim bisa menghadapi situasi yang seperti ini biar kami tidak stres, kami tidak menjadi burn out, terus kami juga tetap semangat dalam bekerja nih. Tadi kan disampaikan bahwa untuk timnya seperti ini kan langkah-langkahnya oke lah. Kita sudah seringkali menyampaikan, sudah meeting itu sudah klop dengan tim ya. Tapi begitu dengan atasan seperti itu, mohon sarannya kami biar kami itu bisa lebih baik lagi gitu Bang Okta. Terima kasih Bang Okta. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurdiah, luar biasa. Jadi saya rasa ini adalah lebih ke personal sepertinya, Ibu. Jadi kalaupun misalnya dia sudah dapatkan pelatihan ini dan itu dan ternyata perlakuannya ya kita tidak bisa mengenerate juga ya, atau kita tidak bisa menjudge juga bahwa mungkin pemimpin kita atau leader kita termasuk yang kategori apa ya istilahnya fixed mindset ya atau growth mindset, kita tidak tahu. Tapi yang jelas memang ya salah satu alasan kenapa tidak loyalnya karyawan atau tidak loyalnya tim itu adalah salah satunya bisa jadi karena atasannya juga ya. Jujur waktu itu saya juga resign dari perusahaan saya yang sebenarnya saya cinta sekali sama perusahaan itu ya. Tetapi karena atasan tidak memberikan kesempatan untuk kemudian bisa lebih baik lagi, ya waktu itu saya minta untuk pindah di HO sebenarnya. Tapi ternyata manajer saya itu minta untuk bukan minta ya, tapi justru malah diancam balik dia. Jadi kalau misalnya kamu tidak lolos tes di sana, ya udah silakan kamu keluar aja. Wah, itu saya ditantang seperti itu, akhirnya ya nantang balik saya. Gitu. Nah, jadi untuk hal-hal seperti itu memang agak susah ya. Yang pertama ini bisa berkaitan dengan karakter dari leader kita, ya. Di leader kita apakah kemudian dia punya karakter yang pelupa atau ternyata sering mengulang-ulang sesuatu yang sebenarnya sudah kita bahas di sebelumnya, ya. Kemudian yang kedua adalah kalaupun misalnya ada, ya ini mungkin bisa jadi saran ya buat Ibu Nurdiah.
kalaupun misalnya diperkenankan ya, diperkenankan mungkin bisa tuh di apa ya, minta sesi atau minta waktu luang atau ya yang selevel lah. Tapi tergantung lagi sih, memang agak susah ini. Ya, tapi kalau misalnya diperbolehkan dan memang leadernya, pemimpinnya itu dia berkarakter yang terbuka, ya mungkin bisa minta waktu, entah itu 4 mata atau mungkin bisa bersama-sama untuk saling evaluasi sebenarnya. Ya, jadi kalaupun misalnya, tapi dua arah ya, dalam artian ya dari atasan ke bawahan, dari bawahan juga ke atasan bisa memberikan feedback gitu. Tapi dengan catatan yang paling penting adalah tidak menjadikan ini sebagai sebuah dendam pribadi gitu, atau tidak menjadikan sebuah evaluasi ini menjadikan akhirnya muncul like and dislike gitu ya dalam sebuah lingkungan kerja, mau tidak mau itu biasa pasti terjadi. Tetapi nah kesepakatan ini ya balik lagi tadi itu langkah yang keduanya, apakah sudah dibentuk, apakah sudah sesuai pembentukannya, kerja sama timnya atau belum gitu. Tapi kalau misalnya ternyata masih belum ya yang terjadinya seperti ini, kita mau kritik atasan ya nanti kita dianggap menjadi ancaman dan seterusnya juga repot gitu. Jadi memang untuk case yang seperti ini ya balik lagi ke leadernya. Tapi kalau misalnya Ibu Nurdia yang mungkin bisa menyampaikan dengan kata-kata yang lebih lembut tanpa harus menyinggung, mungkin bisa dilakukan dengan 4 mata ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, mungkin bisa minta ke rekan yang selevelnya ya, atau ya yang kira-kira yang dekat dengan siapa gitu. Si leader kita ini dekatnya dengan si B misalnya, maka kita coba sharing ke sedikit tentang pekerjaan loh ya, balik lagi tentang pekerjaan ini artinya buat kenyamanan tim yang ada di bawahnya juga gitu. Ya, mungkin jadi kalau misalnya disampaikan oleh rekan yang terdekatnya mungkin tidak terlalu menyinggung gitu ya. Beda kalau misalnya orang jauh kemudian kita minta titip salam atau kita nitip pesan kan mungkin nggak enak juga gitu. Atau kalau dari atasannya lagi mungkin agak susah gitu ya, karena memang jangkauannya pasti overlap lah istilahnya. Karena saya pernah di SP1 gara-gara seperti itu. Ya, oke, itu sih mungkin Bu Nurdia. Jadi artinya kalaupun misalnya leadernya tipenya terbuka, ya bisa dilakukan sharing and hearing ya. Jadi kita bercerita, kemudian kita juga mendengarkan, atau dia memberikan saran, kita juga bisa memberikan feedback kepada proses kepemimpinannya seperti apa. Atau kalaupun misalnya tidak ada kesempatan itu atau misalnya susah untuk dibentuk, ya bisa juga langsung kita minta 4 mata sebagai Bu Nurdia sebagai perwakilan untuk kemudian menyampaikan timnya seperti apa dan seterusnya. Saya minta resign ya Bang ya. Permasalahannya pimpinan saya itu orangnya gampang-gampang susah. Jadi beliau itu seringkali mempunyai mindset bahwa kalau kamu tidak sesuai dengan keinginan saya, ya silakan untuk istilahnya tuh meninggalkan dan kalau tidak sepaham. Nah ini yang susah, begitu kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, kita dianggap membangkang nih atau menolak permintaan atasan. Susah juga kan seperti ini kan. Jadi kita tuh bagaimana sih cara membuat atau membuat building teamwork kita tuh menjadi lebih sehat seperti apa. Kita sudah melakukan sesuatu sesuai dengan saran dari ya mungkin dari teman-teman yang kita pahami, yang kita percaya ya. Tapi kembali lagi mental mungkin ya, mental seperti itu ya. Akhirnya kami menjadi ya sudahlah, pekerjaan yang ada kita kerjakan, kalau nggak ada ya sudah kita diam aja. Kita mau mencari inovasi, mau mencari apapun, akhirnya kan kita jadi apa ya? Jadi kayak jadi malas. Kurang, jadi malas. Kita mau memberikan feedback yang baik pun jadi kurang gitu kan ya lah. Ini kan sebenarnya sudah tidak sehat kan seperti ini. Kita mau lapor ke atasan yang lebih tinggi lagi, takutnya kita juga dianggap tidak istilahnya terlalu istilahnya kurang etis lah kalau menurut kami. Kami masih punya batasan-batas yang memang harus kami jalankan gitu Bang. Oke Bang, terima kasih tadi sudah disampaikan ya. Berarti Bang, ya kita kembali lagi sih. Akhirnya kita wait and see saja lah seperti apa beliaunya. Gitu kan ya. Anugerah Tuhan ini ya, apakah dia akan main atau setuju. Semoga sih berdoa, semoga beliau berubah dalam waktu dekat atau bagaimana. Harapannya beliau yang resign bukan kita gitu, tapi tidak, jangan. Oke, terima kasih Bang. Lumayan ini buat candaan kita di siang hari ini ya.
Nah, ini efek Bapak Ibu sekalian. Maksud saya juga ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa uh, uh, ya kalau misalnya ternyata Bu Nurdiah ini kan salah satu contoh yang mungkin tidak yang ternyata yang lain itu juga sebenarnya ngalami gitu. Cuma nggak enak aja berceritanya. Masalahnya ini urusan apa ya, urusan kamar pribadi gitu, kok dicurhatan ke sini itu. Nah, tapi kita jangan lihat itu ya. Tapi memang ini terjadi sekali, sering terjadi di perusahaan-perusahaan, di tempat kerja kita, bahwa efek daripada apa ya, apabila kita menjadi seorang leader yang fixed mindset atau tidak mau bertumbuh dan tidak siap menerima kritik, ya mau tidak mau akhirnya kita itu apa namanya ya, kita akhirnya mohon maaf nih tadi Bu dia ya udah kita berharap dia yang resign gitu. Nah, sampai ada keluar pernyataan seperti itu ya tentunya kita tidak berharap dong kalau misalnya kita jadi atasan ternyata bawahan kita itu meminta atau berdoa di belakang kita bahwa kita resign gitu ya. Kita tentu tidak ingin dong. Nah, ini catatan buat kita bahwa ya silakanlah jadi leader yang kemudian punya kedekatan, punya apa ya, punya rasa saling memiliki, saling menghargai ya, sehingga kemudian emosi itu terbentuk dan timnya pun terbentuk juga. Kenapa? Karena ada perasaan-perasaan mengikat tadi itu, ada perasaan saling memiliki, ada saling menghargai itu yang kemudian kita bangun. Kalaupun misalnya ternyata orang itu bertahan atau tim kita bertahan tidak karena atasan kita, minimal dia bertahan karena ada kita di situ. Nah, itu udah luar biasa sekali ya. Dan semoga Bu Nurdiah ini juga saya doakan bisa menggantikan Bapak atau atasannya itu ya. Senang nggak Bu ya didoakan seperti ini? Oke. Ya, itu dari Bu Nurdiah. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa sekali. Ya, semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jadi menjadi pemimpin yang sulit berubah itu sangat punya efek yang luar biasa. Dan kasihan tim-tim kita itu ya, kasihan orang-orang yang sudah membantu kita perform dan seterusnya ternyata mereka tidak nyaman, mereka penuh tekanan dan seterusnya ya. Jadi tentunya kita juga harus saling simbiosis mutualisme ya, saling memberikan kebermanfaatan antara satu dengan yang lainnya. Bangau ketika kemudian ngambil kutu di kerbau itu mereka dapat makan, dan kerbaunya ya ketika kemudian diambil kutunya itu kutunya menjadi hilang dan tidak gatal atau tidak menjadi penyakit. Nah, itulah simbiosis mutualisme Bapak Ibu sekalian. Itu dari saya. Ada lagi? Apa sudah dicukupkan? Mungkin sudah cukup ya Pak Okta, sudah melebihi 30 menit ini durasinya. Karena keasikan ini sepertinya. Oke, terima kasih banyak Pak Okta ini atas materinya, sangat bermanfaat ini bagi kita semua ya. Baik, mumpung ada Pak Okta nih, kita foto bersama ya, mumpung ada orangnya. Ini pesertanya bisa on kamera, seluruh peserta untuk foto bersama. Oke. Kayaknya senyum aja ya, Pak. Siap. 1, 2, 3. Senyum. Sekali lagi. 1, 2, 3. Senyum. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak ini Pak Okta atas materinya ya. Untuk seluruh peserta yang pengen softfile materi punya Pak Okta, mohon partisipasinya untuk mengisi Google Form yang saya share di kolom chat dan juga grup belajar lagi. Sebentar. Siap, sudah saya share. Mohon partisipasinya untuk teman-teman bisa mengisi form tersebut.
Oke, Oke, terima kasih. siap. Luar biasa. Siap. Langsung saya tutup ya Pak ini ya Pak. Siap, karena saya jam 12 lanjut lagi nih. Oke. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak ini Pak Okta atas materinya dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mencepatkan waktunya untuk belajar bersama kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semuanya.